Halo sahabat petualang, perkenalkan nama saya Melyadi Saputra. Selamat datang di channel Pina Cleofor Teknik. Hari ini kita akan menjelajahi kota sejalur dan menemukan fakta-fakta unik yang mungkin belum kalian ketahui. Sebelum itu, ayo ikuti video ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan like and subscribe ya. Saat ini saya berada di Gor Sejangat Bertuah, yang dimana gor ini berlokasi di Desa Sejangat, Jalan Ahmad Yani, Gang Kedabu. Biasanya gor ini sering digunakan di kalangan anak-anak sampai orang dewasa di daerah kota sejalur, terutama digunakan untuk bermain futsal. Selain untuk bermain futsal, Gor Sejangat Bertuah ini dapat dialihfungsikan sebagai tempat diadakannya acara-acara seperti sosialisasi dan lain-lain. Jadi saat ini saya berada di Gor Danihal di Desa Pak Niasal, Jalan Sudirman, Gang Kelapa. Gor Danihal adalah gor milik pribadi yang biasa digunakan untuk bermain futsal dan bisa digunakan untuk acara-acara tertentu seperti perpisahan sekolah, acara nikah, dan lain-lain. Gor ini juga memiliki kafe sehingga para pengunjung bisa menikmati makanan sambil melihat permainan futsal. Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di air bersih, yang dimana air bersih ini terletak di Desa Pak Niasal, Jalan Sudirman. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat air bersih. Air bersih ini airnya bisa diambil secara gratis dan juga bisa untuk mencuci Honda bagi orang-orang yang lagi membutuhkan air. Itulah manfaat air bersih bagi masyarakat. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan kegiatan apa saja yang ada di kilang Pertamina RO2 Sungai Pakning. Pertamina adalah kilang penghasil minyak yang ada di Sungai Pakning. Pertamina juga memiliki perumahan yang ditempati para karyawan Pertamina, dan saya sendiri juga tinggal di perumahan ini. Pertamina juga memiliki sarana olahraga yang hampir lengkap, seperti bola kaki, futsal, voli, golf, dan lain-lain. Selain itu, setiap sore juga banyak orang yang jogging, dan Pertamina memiliki telaga suri perdana yang menjadi tempat wisata dan dibuka untuk umum. Di Pertamina juga ada Bulapa atau budaya lokal Patra yang berfungsi sebagai tempat saat ada acara-acara besar. Selanjutnya adalah Rumah Kapitan. Rumah Kapitan dengan arsitektur perpaduan gaya tradisional Tionghoa dan Melayu berdiri sekitar tahun 1925. Bangunan tua Rumah Kapitan terletak di jantung kota Sungai Pakning. Bentuk bangunan yang didirikan pada masa penjajahan Belanda ini memang terlihat kokoh hingga saat ini. Terdiri dari konstruksi yang kuat, mulai dari beton, tiang, dan atapnya yang bertuliskan bahasa Belanda. Rumah megah ini selalu digunakan Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura untuk menginap jika datang ke Bukit Batu. Hai, sekarang saya berada di Mangrove Kampung Gawa-Gawa. Mangrove ini adalah tempat wisata yang letaknya di tepi laut.
yang ditumbuhi pohon-pohon bakau dan pohon-pohon lainnya. Mangrove ini terletak di Kampung Gawar-Gawar yang tidak jauh dari Jalan Jenderal Sudirman. Mangrove ini dikenal sebagai tempat wisata yang biasanya diramaikan pengunjung. Mangrove ini banyak ditumbuhi pohon-pohon bakau. Bakau-bakau tersebut ditanami oleh masyarakat sekitar. Ada juga sebagian pohon yang tumbuh dengan sendirinya. Mangrove ini dihiasi oleh pohon-pohon bakau yang indah, disertai kursi warna-warni dan pemandangan laut yang sangat indah. Pohon-pohon bakau ini juga berguna untuk menahan gelombang air laut dan juga menahan pengikisan tanah. Bakau juga menahan angin kencang dari laut. Guna pohon ini untuk melindungi rumah-rumah masyarakat sekitar. Halo semuanya, saat ini saya berada di Pasar Baru. Pasar Baru atau sering disebut dengan Pasbar ialah suatu pusat perbelanjaan yang dimana di Pasbar ini memiliki satu jembatan atau yang sering disebut dengan pelabuhan yang sering digunakan untuk tempat singgahnya orang-orang penting di Bengkalis. Contohnya, Ibu Kasmarni. Jika berkunjung ke kota sejalur ini, ia melewati pelabuhan Pasar Baru. Pasar Baru juga merupakan suatu pusat perbelanjaan yang dimana pasar tersebut menjual sayur-sayuran, buah-buahan, daging ayam, ikan, dan seafood lainnya. Pasar tersebut juga memiliki pasar mingguan yang tepatnya di hari Sabtu, yang biasanya disebut Pasar Sabtu. Pasar Sabtu terdapat berbagai macam jualan. Contohnya saja seperti baju rombeng atau pakaian rombeng, rempah-rempah makanan, bahkan sampai makanan dan cemilan-cemilan unik seperti martabak telur mini, pisang molen, kue pukis, sate, dan lain-lain. Sekarang saya sedang berada di Bandara Selari Sungai Pakning, Indonesia. Dulu, bandara ini beroperasi dengan rute-rute domestik yang menghubungkan Sungai Pakning dengan kota-kota besar di Indonesia. Bandara Selari Sungai Pakning terletak di Bengkalis, Riau, Indonesia. Bandara Selari Sungai Pakning yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia ini memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas transportasi di wilayah tersebut. Tapi sekarang bandara ini tidak berproses lagi seperti dulu. Kondisinya sudah tidak terawat. Sekarang tempat ini dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai tempat menggembala sapi. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah dapat memanfaatkan tempat ini, entah itu dibuat sebagai taman hiburan atau rekreasi yang dapat meningkatkan ekonomi. Hai kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan keunikan dari Pelabuhan Roro. Pelabuhan Roro Sungai Pakning terletak di Kabupaten Bengkalis, Riau, dan berfungsi sebagai titik penghubung penting antara daratan dan pulau-pulau di sekitarnya. Seperti Bengkalis, Selat Panjang, Tanjung Balai, dan Batam. Bukan hanya menjadi pelabuhan penyeberangan, tetapi pelabuhan ini menjadi tempat memancing bagi pemancing sekitar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dari sejarah daripada tempat ini. Pada awalnya, tempat ini itu merupakan sebuah rumah yang kosong. Kemudian, pemilik dari rumah ini mencoba untuk membangunkan sebuah usaha. Usaha yang mereka bangun adalah tempat pembuatan batik. Dan keunikan dari tempat ini, mereka mencantumkan tema motif batik budaya Melayu Riau. Tepatnya budaya Melayu Riau yang ada di Bukit Batu. Nah, apa aja sih motif-motif batik yang mereka gunakan?
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih motif-motif batik yang ada di tempat ini. Yang pertama, motif rumah Datuk Laksmana. Yang kedua, motif silat. Yang ketiga, motif pucuk rebung. Yang keempat, motif ikan terubuk. Yang kelima, motif bunga satin. Yang keenam, motif bunga primis. Yang ketujuh, motif bunga tabur. Yang kedelapan, motif kapal roro. Baiklah, sampai di sini video kita pada kali ini, yaitu tentang fakta unik Kota Sejalur. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan tambahan wawasan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.